Konsen dari Pak Menteri Bahlil itu adalah bagaimana tadi soal uang negara ini mau diselamatkan. Itulah hebatnya Pak Bahlil. Persoalan kekisruhan soal gas dari dulu, BBM dari dulu, ini panjang ceritanya. Tapi bukan pemain utamanya itu adalah orang di bawah. Mereka nggak tahu apa-apa kok. Warung ini untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Kenapa warung yang jadi kambing hitam? Konsen dari Pak Menteri Bahlil itu adalah bagaimana tadi soal uang negara ini mau diselamatkan. Uang negara yang sekarang ini 87 triliun. Dan itu kalau dari 10 tahun lalu itu sudah meningkat sampai 3 kali lipat. Itulah hebatnya Pak Bahlil. Dia seorang menteri, dia berani berhadapan dengan masyarakat. Dan Pak Bahlil secara spontan mengatakan kalau kami pemerintah tidak maksimalnya rakyat, kami minta maaf. Ini seorang tokoh, seorang pemimpin yang patut kita contoh sebetulnya. Kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Jadi berjualan di bawah itu karena memang niatannya ingin bertahan hidup lillahi ta'ala. Nggak mikir sampai harus menggarong negara dengan kebocoran-kebocoran itu. Dan ingat, kalau pedagang eceran itu nakal dengan harga, nggak laku warungnya. Selisih 1.000 aja dengan eceran sebelahnya, dia akan bangkrut kok. Itulah yang saya sebutkan, sebenarnya siklus dari mata rantai kekisruhan ini, yang jauh lebih besar kebocorannya adalah di atas eceran dan di atas warung kelontong. Siapakah mereka? Subagen. Siapakah mereka? Agen. Siapakah mereka? Pangkalan. Dan itu adalah pemain-pemain besar. Padahal eceran ini cuman jualan tabung gas paling banyak 15 biji kok. Untungnya kalau dihitung di antara 15 biji tabung gas nggak lebih dari 40.000. Dan itu dianggap kebocoran. Ini warung eceran nih, lebarnya 3, ke belakang 4. Di ujung 4 tempat tinggal itu adalah toilet, sampingnya lagi tempat tidur, depannya itu tabung gas. Jadi tidurnya dengan tabung gas, bukan karena kenapa. Karena memang tempatnya sempit dan itu dituduh sebagai kebocoran. Nah, kan itu narasinya. Kebocoran yang dimaksud kayak gini. Kebocoran itu ada dua hal yang saya katakan tadi. Pertama, harganya lebih tinggi dari harga subsidi. Yang kedua, mereka membeli dari yang membeli itu bukan yang berhak, kan pakai KTP. Nah, yang membeli semua di pangkalan itu terdata. Nah, pangkalan itu menurut saya perlu dideteksi. Setelah pangkalan baru agen. Kan di situ yang sebenarnya sangat mungkin terjadi kebocoran-kebocoran. Kalaupun toh di bawah ada margin, setiap tabung gas misalnya untungnya 4 atau 5.000, ini kebocoran buat rakyat 4.000 kok dipersoalkan kok. Nah, yang di pangkalan-pangkalan itu yang mestinya diinvestigasi. Saya setuju tuh bahwa ini sebenarnya faktor komunikasi dan sosialisasi, bukan pada substansi. Kebijakannya Pak Menteri sangat bagus sebetulnya. Ini dalam rangka mencapai dua hal. Yang pertama, subsidi untuk LPG itu kan kurang lebih 80 triliun. Ingin dipastikan bahwa subsidi ini tidak terjadi kebocoran yang jatuh kepada pihak yang tidak berhak. Secara substansi problem gas LPG dan kebocorannya kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah, masalahnya adalah ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Bang Adian, Ya, maksud Bang. tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat Bukan, dong. maksud saya di dalam sisi distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh, tidak Nah, ada. ini mesti Dia dijelaskan ke masyarakat. supaya- Abang, maaf ya. Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oke. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. 10% bisa diecer. Nah, mereka belanja. Nah, justru itu pengajian negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan agar dong. supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Setuju. Pengoplosnya. Setuju, itu setuju. Pengoplosnya. Nah, pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal. Oke? Gagal memberantas pengoplos itu. Terjadi kebocoran. Lalu negara butuh jawaban. Warung disalahkan. Jangan dong. Nah, begini. Jangan dong. Nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, makan istrinya, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional. Bukan. Jadi gini.
Apa yang dimaksud Bang itu adalah fakta. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana menata ini sistem distribusi agar tidak terjadi oplosan. Sekarang Pertamina hanya mampu mengontrol dengan sistem sampai pangkalan. Dia tidak mampu mengontrol pangkalan sudah itu. Nah sekarang kejadian oplosan dari mana? Dari pangkalan ngambil termasuk tadi baru dioplos. Nah, ini yang sekarang mau dikontrol di negara agar supaya tidak terjadi oplosan, subsidi bisa kepada yang menerima manfaat, kemudian agent ini yang sekarang ini itu bukan dipangkas. Warung-warung itu kalau kita ada. berbicara, maaf ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina, tidak cuma Kementerian SDM, tidak cuma Inspektorat, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu memberikan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi itu. Baik. Ratusan ribu orang, Bang. Desa kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah, bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ada Babinsa, ada Tipmas. Kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah inilah ditata ini, kalau kelola ini supaya bisa diberantas itu. Tidak dong, kalau sistem itu tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana menangkap? Kalau sistemnya tidak berjalan. Pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplos gas di mana, tahu. Nggak segampang itu, Bang. Menurut saya tidak semudah itu juga, Bung. Tidak semudah itu. Sudahlah, Bang. Problem Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi, itu masalah. Oke? Ekspor nikel, itu kalau ekspor nikel itu, Bang, segede pulau tuh jalan. Dan negara bilang, saya tidak lihat, saya tidak tahu. Sudahlah. Oke, negara kita belum sempurna. Negara kita masih berproses untuk menjadi lebih baik. Justru itulah yang ditata. Jangan buruk rupa cermin dibanting. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Saya luruskan tidak ada kebijakan negara sekarang di mana warung dikorbankan. Enggak. Sekarang warung itu bagaimana ditingkatkan, dinaikkan pangkatnya. Itu kan ketika lahir protes, Bang. Kalau kita runut peristiwanya, warung tidak boleh jualan dulu, harus langsung beli ke pangkalan. Lalu ada ibu meninggal. Kalau saya mau ralat ya penjelasan keluarganya, dia datang, berapa berat satu tabung LPG? 5 kilo, 3 kilogram. Dia tenteng itu 5 kilogram, jalan kaki 1 kilometer, sampai lokasi dia antri. Setelah sampai gilirannya, disuruh pulang lagi karena tidak bawa KTP. Dia balik lagi, bawa nenteng 5 kilo lagi. Oke, hanya untuk ambil KTP. Lalu dia balik lagi ke sana. 1 hari untuk membeli 1 tabung gas itu, dia bolak-balik 4 kilo. Tapi maksud saya, konsen dari Pak Menteri Bahlil itu adalah bagaimana tadi soal uang negara ini mau diselamatkan. Uang negara yang sekarang ini 87 triliun. Dan itu kalau dari 10 tahun lalu itu sudah meningkat sampai 3 kali lipat. Artinya subsidi LPG terus meningkat. Dan mau dipastikan bahwa yang menerima itu adalah mereka yang berhak dan harganya sesuai. Saya dari kemarin sampai tadi malam tuh masih telepon teman-teman di SDM dan Pertamina. Saya tanya, terus siapa sih yang berhak menerima LPG subsidi 3 kg itu? Rakyat miskin. Ukuran miskin yang mana? Yang 19.000 per hari, 391.000 per bulan itu miskin ekstrim, atau yang 591, atau yang UMR? Nggak ada yang bisa jawab. Artinya miskin yang dimaksudkan dalam tabung gas itu abstrak, nggak ada ukurannya. Sekarang peraturan ini kan untuk menata itu, supaya diterima itu adalah penerima manfaat yang seharusnya menerima. Yang sekarang ada oplosan, harga tinggi, harusnya diterima oleh masyarakat 15.000, 20.000, bisa 22.000. Bukan gitu, Bang. Maksudnya gini, kalau kemudian dia tidak ada alat ukur tentang miskin yang mana yang dimaksudkan, maka siapapun bisa mengklaim dirinya miskin. Ketika dia mengklaim dirinya miskin, maka dia berhak atas tabung gas subsidi itu. Dan inilah perdebatan saya dari tadi malam. Kenapa? Saya tanya, oke, kalau UMR boleh nggak? Buruh yang dapat UMR 5 sekian juta rupiah, boleh nggak beli gas 3 kilogram? Nggak boleh katanya. Tetapi saya kira dalam mencari ini, saya kira Pak Bahlil ketika setelah dipanggil oleh Presiden, diperintah oleh Presiden, beliau siap ketika pengecer diaktifkan kembali, beliau mengatakan bahwa ini Kementerian SDM mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Rakyat tidak mengeluh loh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah 19.000 rupiah, lalu dia jual 21.000, 22.000. Dia ambil selisih 2.000 rupiah, 1.000 cuma untuk antar kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah. Pak, gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya.
Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak beli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang, Pak. Di warung bisa. Sama seperti kita ngutang beras, kita ngutang minyak, di warung tetangganya bisa. Dia bisa, Pak, saya utang dulu Pak 1 tabung. Kenapa? 1 tabung kan tuh 7 hari rata-rata penggunaan keluarga. Oke. Nanti hari ke-7 hari Sabtu suami saya baru gajian, baru saya bayar. Boleh. Jadi kalau warung harus berubah jadi sup pangkalan gimana tuh, Bang Kenapa? Adian? Kan warung sekarang harus berubah menjadi sup Itu cuma pangkalan. ganti nama, ya warung aja. Tapi tepat tidak secara substansi? Warung harus ditertibkan berubah jadi sup pangkalan. Ketika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa? Harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga 1 tabung kita anggap 160.000, dikali aja. 16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi. Berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Itu loh. Mas Aryo, kalau pedagang eceran model kita disuruh bikin pangkalan, sampai kiamat pun tak bisa. Dari Tempatnya- pengecer jadi agen butuh berapa biaya, butuh berapa Mas Adi? Berapa ember kira-kira, Mas? Kalau eceran itu bagi saya agak susah, kecuali ada supplier yang menginjeksi dana yang besar. Tempatnya harus luas, daya tampungnya besar, dan yang paling penting dia butuh modal yang Mas Adi tidak pernah nyoba sedikit. ya dari pengecer untuk jadi agen? Nggak sanggup, Mas. Kita ini pedagang biasa, cuma Apa aja sih yang sanggup dibutuhkan menjual untuk jadi- tabung gas cuma 5 sampai 10 biji. Di luar itu gelap gelita, wallahu alam bisawab. Nggak bisa, nggak sanggup. Apalagi pangkalan ya. Nah, yang pangkalan-pangkalan ini adalah orang-orang yang saya kira punya akses modal dan punya akses secara politik. Itu yang saya kira memang harus dibicarakan dari hati ke hati. Persoalan kekisruhan soal gas dari dulu, BBM dari dulu, ini panjang ceritanya. Tapi bukan pemain utamanya itu adalah orang di bawah. Mereka nggak tahu apa-apa kok. Nah, level atas itulah yang mestinya harus diseriusi. Dan saya kira Kementerian SDM, Pertamina pasti tahu siapa pemain-pemain di pangkalan ini. Pak Bahlil, tanpa koordinasi kepada Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan yang nyatanya menyengsarakan atau menyusahkan rakyat Indonesia. Dan harusnya sudah masuk sinyal Pak Prabowo sih. Harus di reshuffle sih. Masalahnya dari awal kan Pak Prabowo sudah mewanti-wanti. Jangan sampai membuat rakyat kecewa. Dan ketakutan Pak Prabowo ini, rakyat nanti nggak percaya lagi, kecewa. Rakyat menderita. Itu tuh ketakutannya Pak Prabowo. Dan salah satunya ya ini, menteri yang blunder-blunder ini harusnya benar-benar dievaluasi nih. Kalau bisa dalam bulan-bulan ini ya di reshuffle aja. Ya, nyari yang kompeten di situ. Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Ya, kan pemerintahan sudah kuat. Apalagi sekarang APBN terancam defisit lagi. Tahun kemarin sudah defisit 300 triliun. Ini kelihatannya mau defisit di atas 1.000 triliun. Bagaimana kenyataannya seperti ini? Kok menterinya malah nggak menghemat supaya rakyatnya tidak menderita, tapi malah membuat kebijakan-kebijakan yang justru malah menyengsarakan rakyat. Dan itu kan nggak efisien ya. Kalau mau efisien, harusnya kementerian-kementerian ini juga dirampingkan. Ya, seperti itu. Oke, itu saja ya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Coki TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.